Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk materi graf. Kali ini adalah materi yang terakhir. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang jenis graf berdasarkan sirkuit dan lintasan Euler ataupun Hamilton. Jadi ada graf Euler dan ada graf Hamilton. Nah, kali ini saya akan menyampaikan studi kasus contoh permasalahan yang penyelesaiannya bisa dikerjakan dengan graf. Ini ya. Untuk menentukan lintasan terpendek. Kemudian ada persoalan tukang pos China. Jadi kalau Anda baca buku-buku tentang matematika diskrit terkait dengan graf, ini ada kasus-kasus ini ya. Chinese postman problem, traveling salesperson problem. Persoalan tukang pos Cina, persoalan pedagang keliling, dan pewarnaan graf atau graph coloring. Nah, kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang TSP, Traveling Salesperson Problem. Nah, ini ya. Diberikan sejumlah kota dan diketahui jarak antar kota. Tentukan rute terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang bila pedagang itu berangkat dari sebuah kota asal dan menyinggahi setiap kota tepat satu kali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan. Nah, jadi ini kasusnya adalah ada seorang pedagang yang mana dia harus menyinggahi setiap kota yang ada dan tentukan rute terpendek yang perlu dia jalani sehingga setiap kota akan dilewati dan hanya satu kali. Ya. Nah, ini adalah ilustrasi untuk jarak dan jalan antar kotanya. Jadi di sini bisa digambarkan bahwa ada 4 kota, ya. Ada 4 kota A, B, C, dan D. Kemudian masing-masing kota ini dihubungkan satu sama lain ya. Kemudian dinyatakan dengan jaraknya. Jarak antar kotanya seperti ini. Jadi misalkan dari A ke B jaraknya ada 12. Jadi kalau dinyatakan dengan kilometer, bisa kita nyatakan bahwa jarak dari A ke B ada 12 kilo. Kemudian B ke C 8 kilo. Kemudian C ke A misalnya, C ke D dengan masing-masing jaraknya seperti berikut. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana si pedagang ini bisa melewati setiap kota yang ada tepat satu kali. Tentukan rute terpendeknya. Dan kemudian asumsinya adalah jika dia bergerak dari satu kota asal, maka dia akan kembali lagi ke kota asal tersebut. Nah, kita perlu menentukan rute yang perlu dilewati oleh pedagang itu dari mana ya dan melewati kota apa saja. Paham ya maksudnya ya? Oke. Nah, ini ada animasi. Contohnya seperti ini. Ada animasi. Jadi misalkan ini adalah kota-kota. Titik-titik ini adalah merupakan kota. Kemudian ada jalan yang menghubungkan antar kota. Nah, jadi ini si pedagang tadi misalkan mulai dari kota ini yang pertama, kemudian dia bergerak ke sini, ke sini, ke sini, dan seterusnya. Dan seterusnya kembali lagi ke kota awal tadi. Ya, kembali lagi ke kota awal tadi. Oke, nah sekarang bagaimana menyelesaikan kasus yang tadi? Ya, bagaimana menyelesaikan kasus yang tadi? Yang pertama, apa yang pertama? Ya, yang pertama, kalau tadi adalah bahwa kita perlu menentukan rute, yang mana setiap kota perlu dilewati satu kali. Nah, berarti ini ada hubungannya dengan apa? Sirkuit ya, sirkuit. Apakah itu sirkuit Euler atau sirkuit Hamilton? Ya. Nah, kita perlu mengetahui dulu apakah grafnya itu adalah graf Euler atau graf Hamilton. Nah, yang pertama kita perlu menentukan degree setiap simpul. Ya kan? Untuk mengetahui graf Euler atau Hamilton, kita perlu mengetahui dulu degree setiap simpulnya. Kemudian kita perlu dari situ kita bisa memutuskan apakah jenis grafnya Euler atau Hamilton.
Kemudian yang ketiga adalah kita menentukan jumlah sirkuit yang memungkinkan. Jadi jumlah sirkuit yang memungkinkan itu bisa lebih dari satu dalam satu graf ya. Kemudian yang terakhir baru kita tentukan sirkuit terpendeknya. Oke, sekarang kita mulai dulu dari yang pertama. Ya. Dari yang pertama, ini adalah grafnya degree setiap simpul. Nah, ini A degree-nya 3. B degree-nya 3, C juga 3, D juga 3. Maka dari sini kita bisa menentukan apakah grafnya graf Euler atau semi Euler atau graf Hamilton ya. Oke, silakan dibuka lagi materi yang kemarin. Kalau dengan simpul seperti ini dia masuk Euler atau tidak? Ya, nah jawabannya adalah tidak. Ya, jadi graf ini bukan graf Euler dan juga bukan graf semi Euler. Ya, saya tidak bahas lagi itu, silakan Anda baca atau Anda dengarkan lagi video yang sebelumnya ya. Kemudian graf ini adalah merupakan graf Hamilton. Kenapa? Karena syarat dari graf Hamilton adalah jika satu graf memiliki simpul lebih dari 3, ya lebih dari 3, maka jika kemudian simpul derajat daripada setiap simpulnya lebih dari n-1, n itu adalah jumlah derajatnya. Ini jumlah derajatnya ada, jumlah simpulnya ada 4 ya. Jumlah simpulnya ada 4. Maka 4 kurang 1 3. Nah, di sini derajat daripada setiap simpulnya sudah 3. Berarti sudah memenuhi syarat untuk graf Hamilton. Ya. Jadi graf ini adalah graf Hamilton. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, setelah kita mengetahui adalah bahwa graf tadi adalah graf Hamilton, maka kita perlu menentukan. Kalau graf Hamilton berarti kita bisa mencari sirkuit Hamiltonnya ya. Sirkuit Hamilton itu apa? Sirkuit yang melewati setiap simpul tepat satu kali dalam satu graf. Nah, jumlah sirkuitnya ada rumusnya ya. Seperti ini rumusnya, ini di materi sebelumnya. Jumlah sirkuitnya itu ada dengan rumus ini, n-1 faktorial per 2. Ini adalah rumus jumlah sirkuit. N-nya ada 4 jumlah derajatnya ya, jumlah simpul dari graf tadi. 4 kurang 1 3, 3 faktorial bagi 2. 3 faktorial dibagi 2 itu adalah 3 ya. Artinya graf tadi memiliki 3 sirkuit Hamilton. Nah, 3 sirkuitnya itu apa saja? Nah, dari graf tadi 3 sirkuitnya apa saja? Kita bisa tentukan ya. Ini sudah langsung saya gambarkan. Sirkuit yang pertamanya yaitu ya dari graf yang sebelumnya. Kalau kita misalkan bergerak dari simpul A, dari kota A, maka misalkan dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Nah, jadi ini ketemu sirkuit Hamiltonnya. Dia melewati setiap kota tepat satu kali. Kotanya ada 4 ya. Berarti ini adalah rute yang boleh dilewati oleh si pedagang tadi. Karena setiap kota tepat dilewati satu kali. Dan kembali ke kota asal ya. Kembali ke kota asal. Tapi ternyata sirkuitnya tidak hanya ini. Rutenya tidak hanya ini. Ada lagi rute yang lain misalnya seperti ini. Dari A ke B, B ke D, D ke C, C ke A. Ya. A, B, D, C, A. Semua kota juga dilewati satu kali. Dan rute yang ketiga, misalnya A, D, B, C, A. Ini juga sama. Ya. Ada 3 kemungkinan rute yang bisa dilewati. Tinggal yang terakhir adalah bagaimana menentukan rute terpendek. Bagaimana menentukan rute terpendek? Ya, rute terpendek tinggal kita hitung ya. Nah, tinggal kita hitung ya rute terpendek ini. Kita hitung untuk sirkuit yang pertama, kita hitung A, B, C, D, A ini dihitung. A ke B 12, B ke C 8, 20, C ke D 15, 45, D ke A 10. Ya, 12, 20, 35, 45. Jadi ini rutenya 45 km misalnya. Kalau dia mengikuti rute ini. Ya. Kemudian dihitung sirkuit yang kedua, sirkuit yang ketiga ya. Nah, ini. Nah, sirkuit yang kedua itu rutenya sejauh 41 km. Sirkuit yang ketiga rutenya sejauh 32 km. Artinya apa?
rute yang terpendek yang sebaiknya dilewati oleh pedagang tadi adalah dengan rute yang ketiga, karena hanya ditempuh dengan jarak 32 km. Oke, gitu ya. Selesai permasalahannya. Nah, ini adalah contoh kasus untuk permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian bisa diselesaikan dengan graf. Ya, baik, cukup untuk contoh kasus ini. Nanti Anda bisa belajar dengan referensi-referensi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.